Tema yang dipilih hari ini, kita dipanggil menjadi penjala jiwa. Istilah ini tidak begitu tidak begitu mengena, tidak begitu umum buat banyak orang-orang muda khususnya. Tapi apa sebetulnya yang Tuhan ingin atas kehidupan kita? Kita buka dulu Kejadian 1 ayat 11 dan 12. Kejadian 1 ayat 11 dan 12. Nah, penjala jiwa kita coba temukan di ayat ini. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Cukup ayat ini saja. Ada kata apa yang diulangi 2 kali di ayat ini? Ayo yang di rumah juga bisa melihat ya. Ada kata apa yang diulang 2 kali? 2 kali. Iya, 3. Ya, biji, benih. Nah, coba kita bongkar. Kalau saudara mendengar kata biji, mendengar kata benih, langsung muncul apa? Tanaman, bukan? Ayo. Pertumbuhan. Berapa? Pertumbuhan. Tumbuhan, hampir betul, bukan pertumbuhan. Ada kata lain. Ayo belakang. Multiplikasi, melipatkan. Ketika Papa berfirman di ayat ini, manusia itu belum ada. Bahkan ada satu hal yang para ahli biologi mempertanyakan. Apa yang dipertanyakan? Sampai pada ayat 11, matahari itu belum ada. Nah, padahal tumbuh-tumbuhan itu, masih ingat kata klorofil? Masih ingat kata fotosintesa? Lah, terus dari mana? Mataharinya baru ada di masa keempat. Ini baru masa ketiga. Saya nggak sebut hari loh. Kalau menyebut hari itu bisa kacau konotasi kita. Karena hari itu 24 jam. Ini belum. Jadi kalau nggak ada matahari, waktu belum dihitung. Dari mana terangnya? Nah, ini rahasia firman yang luar biasa. Lihat ayat 3. Masih pasal 1 Kitab Kejadian. Apa yang pertama kali Papa kita ciptakan? Terang. Nah, terang inilah yang dipakai untuk menghidupi kehidupan sebelum ada manusia. Ini rahasia yang luar biasa. Nah, terang ini yang tertulis kembali di Wahyu pasal 22. Dikatakan kota Yerusalem baru itu tidak memerlukan cahaya matahari, sebab Tuhan jadi terang itu sendiri. Nah, terang di ayat 3 Kejadian 1 inilah yang Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia. Dan itu bukan matahari. Nah, tolong perhatikan. Kalau saudara pertama kali ngerti ayat ini tentang terang di ayat 3 Kejadian 1, mulai hari ini saudara hidup menggunakan 2 terang ini. Artinya apa? Begitu matahari terbenam di daerah kita, percaya nggak? Di daerah yang lain matahari baru terbit.
Oke, nah, jadi walaupun kita sudah malam dan tidak ada cahaya matahari, percayalah kita tetap punya terang yang lain untuk kita hidup. Kalau kita bisa hidup dengan dua cahaya ini, satu cahaya matahari, dua cahaya Tuhan sendiri. Dan itu dikatakan oleh pemazmur, suara cari di kitab Mazmur, dialah matahari kebenaran kita. Saudara, ini hidup yang benar. Wih, keren sekali. Berarti kita walaupun sudah tenggelam matahari di daerah kita, kita tetap bisa hidup di dalam terang. Amin sini. Betul? Dalam terang. Dan ini luar biasa. Nah, sedikit ke arah lain. Berapa kali gereja-gereja meramalkan Tuhan Yesus datang tanggal sekian, bulan sekian. Nah, itu perlu ditanyakan, tanggal itu di mana dia datang. Contoh, hari ini kita di Indonesia, di Asia, tanggal 24. Ya. Tapi di tempat lain, bulan yang lain, baru besoknya tanggalnya beda. Karena bumi ini bulat. Ngerti nggak maksud saya ini? Jadi beda cara melihat waktu. Oh ya, hati-hati, ada penyesat yang sedang berkeliaran di sosial media, gereja dari Korea. Gereja Yesus apa begitu loh. Itu mengerikan sekali. Dan jangan saudara pernah terima ajakan mereka untuk bergabung. Dan gereja ini selalu membahas kitab Wahyu. Selalu. Aduh, dia pernah dengar nggak gereja ini ya? Aduh, itu ada di HP saya sana. Hati-hati, tolong ya. Pokoknya dari Korea, pakai nama Korea. Nah, di situ gereja ini digambarkan Yesus itu perempuan. Mengerikan sekali. Ini kenapa? Iya, Tuhan yang Maha Kuasa itu dari Tiongkok. Iya. Beda. Ini dari Korea, ada lagi. Iya, betul. Mengerikan. Apa itu bisa aneh-aneh? Maka itu ayo kita betul-betul kuat berjalan dalam kebenaran ini. Oke. Nah, siapa pribadi yang tercatat di Alkitab yang sudah mengalami hidup dengan dua cahaya ini, cahaya matahari dan terang surgawi? Jawabannya Musa. Saudara ingat waktu Musa dipanggil Yahweh Tuhan untuk bertemu di gunung itu, Papa nggak bicara kepada Musa, kamu puasa loh Musa, enggak. Papanya bilang, kamu naik Musa, aku mau ketemu kamu. Nah, Musa naik. Nah, begitu Musa naik dan menikmati kehadiran Tuhan, dia itu lupa. Ini sudah berapa hari, dia nggak ingat. Itu suruh sekali kita mempelajari. Nah, lihat akhirnya waktu Musa turun, apa yang berubah di hidupnya? Wajahnya percaya loh saudara. Wih, itu luar biasa. Artinya 40 hari 40 malam itu Musa tidak mengalami metabolisme tubuh jasmani. Jadi 40 hari 40 malam itu Musa nggak tidur, nggak makan, nggak kencing, nggak berak, nggak mandi. Tapi dia nggak tahu kalau itu 40 hari, dia nggak tahu. Begitu asiknya dia dengan Tuhan, sampai kemanusiaannya ditaklukkan dalam kemuliaan Tuhan. Kalau saya pakai istilah anak-anak, jadi di gunung itu Musa menyedot habis, menghisap habis keilahian Tuhan itu. Maka itu salah satu bentuknya adalah cahaya. Itu terang yang dia alami dalam hidup.
Itu keren sekali. Nah, secara ilmu pengetahuan itu bisa dibuktikan dengan apa? Astronom. Pernah ngikuti tentang kehidupan mereka di luar angkasa? Astronot itu 100% masih seperti kita enggak? Tapi mereka tidak kena gaya gravitasi bumi. Maka itu cara hidup mereka enggak seperti kita. Astronot cara makannya enggak bluk berapa piring itu enggak. Betul? Pel saja. Begitu pula minumnya, begitu pula jam tidurnya sudah beda dengan kita. Padahal mereka masih manusia seperti kita. Karena mereka tidak kena gaya gravitasi bumi dan mereka tidak hidup dengan cahaya matahari. Karena di luar angkasa sana. Nah, ini yang tercatat di Kolose pasal 3 mulai ayat 1 sampai 3. Yang sudah mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka kita tidak bisa hidup lagi dengan cara-cara yang di bumi. Tapi kita sudah mengenakan semua cara yang di atas. Nanti renungkan Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Nah, kalau saudara sering dengar pendeta-pendeta khotbah supranatural, nah ini kenyataan. Kita masih hidup di bumi, Musa masih di bumi, tapi kemanusiaan Musa ditelan habis dalam keilahian Tuhan, dan keilahian Tuhan disedot habis dalam hidup Musa. Akhirnya Tuhan dengan Musa menyatu. Dan percayalah, itu bisa terjadi di hidup kita ini. Karena itu tertulis di Alkitab. Nah, ini cara kita melihat secara utuh bagaimana Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan. Dan semua itu ada di mindset kita, pola pikir kita. Serius, ini hal yang luar biasa. Kalau kita bisa menghidupi kebenaran ini, kita akan kagum sekali. Nah, lihat kembali kejadian 11 tadi. Bagaimana tumbuh-tumbuhan hijau bisa berfotosintesa tanpa matahari, sehingga buah berbuah dan berbiji. Nah, kalau ada kata biji, itu bisa ditanam lagi dan itu multiplikasi. Seperti itu keinginan Tuhan atas kita. Berkali-kali perjanjian baru mengatakan ada benih, ada benih, ada benih. Coba kita lihat satu lagi. 1 Petrus 1 ayat 21. 1 Petrus 1 ayat 21. Kita harus tahu. Oke, saya sebelum pindah ya. Tadi dikatakan tanah itu menumbuhkan. Lihat, badan kita dibuat dari apa? Tanah. Matius 13 mengatakan perumpamaan penabur. Jadi yang ditaburi bukan tanah ladang, tapi hidup kita. Cuma hidup ini ada 4 jenis tanah. Kita semuanya tahu. Nah, saudara, di saya tanah yang model mana? Saya bilang tanah sengketa, hidupnya bermasalah, tanah sengketa. Oke, jadi tanah itu adalah ini ditaburi benih. Nah, lihat ini 1 Petrus 1. Nah, saya salah. Coba cari, kita dilahirkan oleh benih tidak fana. Itu ayat berapa? Saya salah, maafkan saya. 1 Petrus 1 ayat berapa? Oh, 23. Saya salah, 23. Maaf. Ya, terima kasih. Ayat 23 saya akan baca. Karena kita baca telah dilahirkan. Telah, bukan akan. Diapakan? Telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Stop dulu. Kalau saya pakai bahasa ilmu pengetahuan, pakai kata sperma. Benih enggak? Itu. Oke, saya ganti. Karena kita, saya ganti,
telah dilahirkan kembali dari benih, dari sperma, ya bukan dari sperma yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Berarti dalam hidup yang fana ini ada benih yang kekal. Nah, saudara gabungkan dengan 1 Korintus 15, Paulus menulis, yang bisa mati itu ditelan oleh yang tidak bisa mati. Nanti cari ya 1 Korintus 15. Itu keren sekali, saudara. Wih, hidup seperti ini luar biasa. Serius, miliki hidup seperti ini, yaitu hidup yang jasmani itu ditelan oleh yang rohani. Yang bisa mati dikuasai oleh yang tidak bisa mati. Itulah benih firman. Wah, ini kalau saya lihat wajah saudara itu wajah bingung, tanda tanya gitu. Karena kebanyakan kita cuma dipakai berkat sukses berhasil gitu terus saja, sehingga lupa ada hal yang luar biasa. Ini serius. Ayo kita lihat lagi ayat 23 1 Petrus 1. Kata kamu kita ganti nama kita ya. Benar? Ada yang lupa namanya, buka KTP. Ayo baca semua. 1, 2, 3. Karena tumbuh telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang kekal dan berkuasa. Dahsyat. Amin. Dahsyat. Ini yang Tuhan ingin kita alami. Nah, kalau ada benih, lagi sekali pasti multiplikasi. Yang disebut benih pasti bertumbuh. Dalam Yohanes 12 ada sebuah kisah yang unik. Ya, mulai ayat berapa? 20? Bukan. Pokoknya gini. Waktu Tuhan Yesus didatangi, ada orang-orang Yunani yang sedang beribadah ke Yerusalem, ingin bertemu Tuhan Yesus. Coba cari perikopnya. Lalu mereka bertemu Filipus. Mereka bilang, kami ingin ketemu gurumu. Nah, Filipus ngajak Andreas datang kepada Tuhan Yesus. Berapa ya? Yohanes 12, berapa? 20. Oh, 20 ya. Coba lihat ayat 20 dulu. Ini unik sekali. Nah, dari sini kita akan melihat menjala jiwa, multiplikasi. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Nah, ini hari raya besar buat orang Israel, yaitu Paskah. Jadi dari Yunani jauh-jauh, mumpung sudah sampai Yerusalem, mereka sekalian dong ketemu, karena sudah dengar tentang nama Yesus. Jadi mereka itu ingin tahu, saudara. Terus ayat 21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, perhatikan, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Saya stop dulu. Apa yang wajar disampaikan? Misalnya, saudara, anak-anak, ada tamu datang ingin cari papa. Nah, terus kita sampaikan, Pak, ada tamu mau ketemu papa. Jawabannya apa yang paling mungkin? Siapa? Ya, siapa? Bukan nanti dulu atau sekarang. Betul? Salah satu. Nah, sudah lihat ayat 22. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan Andreas sehingga Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Guru, ada orang-orang Yunani mau ketemu guru. Nah, jawabannya panjang betul. Itu mulai ayat 23, ya, mulai 23 terus sampai ayat
berapa itu? 28 ya. Nah, saya juga bingung baca jawaban Tuhan Yesus, panjang sekali. Nah, saya percaya Andreas Filipus pusing juga. Nah, jadi mau ketemu nggak sih? Saya waktu ya, nanti saudara lihat, ini seru betul. Terus gimana? Ternyata jawabannya ada di ayat 24. Ini jawaban. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, ini menjelajahi. Jadi begini, Andreas Filipus sampaikan kepada orang-orang Yunani, mereka gak usah ketemu aku sekarang. Aku ini biji gandum yang satu. Oke, karena kita di Kalimantan ngomong gandum maka susah, durian aja loh. Kan banyak durian. Ya. Ini lagi musim nggak durian? Musim. Kenapa Kang Budi tertawa? Oke ya, ngomongnya biji durian. Nah, biji ini harus mati. Kenapa harus mati? Ditanam supaya tumbuh. Ayo jawab dong. Jangan bilang pohon jeruk nanam biji durian wah. Pohon durian. Dari satu biji durian mati karena ditanam jatuh ke dalam tanah jadi pohon durian. Siapa pernah menghitung secara umum satu pohon dari biji apa saja? Aduh, sini cuma cerita. Kemarin dari Papua kami tiba, saya tiba tuh kemarin dari Papua. Saya bawa matwa. Nah, saya sudah titipkan beberapa ini. Aduh, juga ke Pak Tio, maaf. Dia habis mendengar. Terakhir Michelle habis maaf. Ini matwa enak sekali. Di dunia itu pohon matwa hanya ada di Papua. Matwa ini saya bilang dua bingung. Saya tuh mikir Tuhan menciptakan matwa yang belum tahu, maafkan saya. Matwa itu satu buah yang rasanya nano-nano. Ada rasa durian, ada rasa lengkeng, ada rasa rambutan. Satu buah. Luar biasa Tuhan ciptakan matwa. Nah, itu saya suruh tanam, semaikan, awas gitu. Oke? Yang saya bawa kemarin juga untuk ke Bandung, untuk ke Bogor, tanam, nggak boleh banyak-banyak, pelihara baik-baik. Ya. Nah, jadi ayat 24, Tuhan Yesus itu satu biji, akan ditanam dan mati, tumbuh pohon baru. Ngomongnya jalan-jalan pohon durian. Nah, dari satu biji yang ditanam jadi pohon. Jadi ribuan biji. Bentuknya belum tentu sama, tetapi intinya adalah sama dengan benih yang pertama. Nah, itu nggak maksud. Jadi coba jelaskan ayat 24. Jadi maksud Tuhan Yesus, Andreas dan Filipus suruh ngomong apa kepada orang-orang Yunani yang ingin ketemu itu? Ayo terjemahkan saya. Ayo. Ya, bagi saudara yang baru kenal saya, ini cara saya khotbah, saya tuh ngajar. Ya, tolong ya rekan-rekan pengkhotbah, kalau ngajar jangan ngomong sendiri. Libatkan yang dengar itu. Untuk yang pakai itu saya kalau ngajar sering memberi pertanyaan. Karena seperti itu Roh Kudus ngajar saya banyak pertanyaan diajukan sehingga otak saya juga ikut mikir. Nah, apa ini kalimat yang tepat? Kapan orang-orang Yunani akan ketemu Yesus? Setelah dia bangkit, bukan? Iya, setelah kematian, bukan? Bacakan yang chatting. Ada apa? Ayo, bagaimana? Kalimat yang gampang aja untuk ayat 24 Yohanes 12. Dia sudah ketemu Andreas sama Filipus. Ya, terus?
udah mewakili Yesus gitu sama. Ya, hampir betul. Begini jawabannya. Nggak usah ketemu aku sekarang. Mereka akan ketemu aku lewat hidupmu masing-masing. Loh, betul gitu. Loh, kok bisa? Ya karena dari satu biji mati jadi pohon, jadi buah baru. Dan hidup ini ditanam lagi. Betul? Nah, lihat itu Renaldo Ginting, ada istilah apa untuk orang-orang Borneo? Apa kamu orang Dayak apa? Orang doyan marketing. Enggak, istilahnya itu loh apa? Kok lupa Bapak? Saya ada di grup kalian itu loh. Borneo, Dayak apa? Bukan, ada satu istilah lagi. Nah, Renaldo bukan orang Dayak, tapi hidupnya diserahkan untuk orang Dayak. Apa istilahnya? Lupa ya. Bapak pernah baca di grup itu suka sebutan ini. Ya nanti coba saya mencoba. Nah, ini contoh. Ada benih Yesus di hidup Nabi. Ada benih Yesus di hidup saudara dan hidup saya. Betul? Amen. Lagi sekali, mungkin bentuk bijinya nggak sama, tapi intinya sama. Nah, dengan itu hidup kita akan bermultiplikasi. Kemanapun kita pergi, biji itu akan terus ditanam. Nah, dalam istilah hutan, burung-burung dan kelelawar, itu cara penginjilannya luar biasa. Ngerti nggak? Mereka makan buahnya, bijinya mereka jatuhkan di mana? Dan tumbuh. Nah, rusaknya menjala jiwa, maafkan saya, dikristenkan dan didoktrinkan. Ini rusak. Tahun 81 kok tidak salah. Pokoknya awal 80-an. Saya diminta untuk berbicara tentang misi Asia. Itu di Bandung. Waktu itu yang mengadakan ketua panitianya Insinyur Herlianto. Saya salah satu pembicara dari sekian banyak. Wah, jadi ribut. Ributnya begini, saya bilang kepada mereka, kegagalan gereja dalam menginjil bukan karena nggak punya biaya, bukan nggak punya alat-alat untuk menginjil, bukan. Tolong perhatikan. Tiap kali orang mendengar nama Yesus, langsung pikiran mereka konotasinya kemana? Kristen. Nah, begitu kita datang kepada yang bukan Kristen, bawa nama Yesus, terima atau nolak? Otomatis. Loh, ngapain kamu ceritakan Yesus ke aku? Aku kan bukan Kristen. Nah, lalu saya berkata, sebelum gereja berhasil mengeluarkan Tuhan Yesus dari kekristenan, maka penginjilan gak akan berhasil. Wah, ribut. Loh, padahal saudara percaya gak Yesus bukan beragama Kristen? Ya sudah. Saudara yakin gak dia bukan pendiri agama Kristen? Nah, ini masalah besar. Apalagi dalam sejarah misi gereja. Maaf, Kalimantan Tengah contoh. Susah masuk karena penguasanya GKE. Betul tidak? Coba masuk ke Tanah Batak, susah. HKBP, masuk ke NIAS, BNKP, di Papua juga terbagi-bagi. Ada wilayah Katolik, ada wilayah Gidi, ada wilayah Baptis. Sedih. Begitu pula di daerah-daerah tertentu, ada Gemis, Gereja Masehi Sangiritalo, ada Gemit, Gereja Masehi Injili di Timur, ada Gemit, Gereja Masehi Injili Minahasa. Itu terkotak-kotak. Ada Gemi, Gereja Masehi Injili Halmahera. Kacau. Yang mana Tuhan ingin semua dibawa ke arah
Kristus. Tapi Injil dirusak dengan doktrin. Masing-masing dibawa ke arah sinodenya dan doktrin dari sinode. Nah, di akhir zaman ini Tuhan Yesus ingin kembali Injil dimurnikan. Kita lihat ayat ini. 1 Timotius 2 ayat 4. Jadi kalau bicara penjala jiwa, mari kita mikir benih. Jangan mikir yang macam-macam. Dan dibawa semuanya ke arah Kristus. 1 Timotius 2 ayat 4. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Saya ulangi. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita apa kehendak Tuhan itu. Yang baca. Nah, yang menghendaki stop siapa? Tuhan. Yang menghendaki supaya berapa orang? Semua orang diapakan? Diselamatkan. Nah, yang dibuat oleh gereja dikristenkan. Ini rusak. Beda jauh antara diselamatkan dan dikristenkan. Supaya cepat. Diselamatkan itu artinya, yang baru tahu hari ini tolong dicatat. Kuasa Injil menyelamatkan orang, itu arti menyelamatkan dikembalikan kepada posisi semula sejak kita diciptakan. Apa posisi manusia semula sejak diciptakan? Kejadian 1 ayat 26. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi karena dosa, akhirnya kita serupa dan segambar dengan setan. Loh, betul tidak? Maka itu kita diubah. Nah, itu sebabnya kenapa Bang Dodi isi tepung dan saya hari ini ada Singkawang bersama tadi Pak Gembala, Pak Bambang dan beberapa saudara karena meresmikan rumah kita, komunitas independen terapi adiksi. Ya karena kami ingin mengembalikan. Nah, ini Bang Dodi supaya tahu. Tadi sebelum saya berpisah dengan saudara di rumah kita, saya bilang sebutan apa? Presiden itu diganti saudara, supaya nggak ada perbedaan. Karena kata residen itu memang betul secara apa istilah ya itu betul, tapi enggak di hadapan Tuhan kita saudara. Sehingga mereka nggak merasa terpisah dengan kita, dan kita yang mengasuh mereka nggak merasa lebih tinggi. Nah, Tuhan ingin posisi yang dihancurkan oleh dosa dikembalikan. Itu Injil yang menghendaki supaya semua orang dikembalikan kepada posisi semula yang serupa segambar dengan Tuhan, untuk memperoleh pengenalan, bukan pengetahuan, akan kebenaran. Siapa kebenaran? Nah, baru Tuhan Yesus muncul. Akulah jalan, akulah hidup, akulah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu. Nah, saya beri kesaksian sedikit. Ini yang saya kerjakan sejak awal saya pelayanan. Saya tidak pernah membawa orang masuk ke dalam satu gereja, tidak. Saya bawa mereka ke arah Kristus. Itu Efesus pasal 4. Bawa semua ke arah Kristus. Bukan ke arah si pendeta, bukan ke arah si penginjil, tidak. Semuanya ke arah Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau. Maka itu maaf bagi yang pernah bertanya tentang saya, kenapa saya tidak pernah membuka gereja yang organisasi? Ya gara-gara kebenaran ini. Saya kemana-mana memuridkan orang, bukan menggerejakan orang.
Enggak. Maaf, saya cuma cerita. Bagi yang kenal saya sudah lama, saya sangat mampu, bukan untuk sombong. Saya sangat mampu membuka gereja yang organisasi. Betul tidak? Tapi saya tidak mau melakukan, karena saya tidak ingin membawa orang ke arah satu sinode, tapi saya ingin membawa orang ke arah Tuhan Yesus. Dan itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Sehingga saat ini saya punya murid ustaz belasan, nggak cuma 5-6. Dan saya tidak pernah menggerejakan mereka. Mereka tetap ustaz, tetap punya pesantren, tapi firman yang diajarkan. Bahkan beberapa mereka masih jadi imam sholat Jumat. Apa salah? Tidak. Kebenaran disampaikan, bukan agama. Saya punya murid yang masih Hindu, enggak pengaruh. Yang masih Muslim, silakan. Tapi mereka mau dengar. Saya memberitakan benih ini ke tanah hidup mereka. Nah, benih itulah yang akan tumbuh. Dan maka itu tadi urutan ayatnya tolong diperhatikan. Kalau 1 Petrus 1:23, dan semua tanah ditaburi benih yang tidak fana. Perlu khawatir enggak? Enggak, artinya gini loh. Kalau kita nabur biji durian, enggak usah doa puasa supaya dia enggak jadi buah jeruk. Loh, betul tidak? Biarin dia tumbuh durian, dia tanam durian kok. Betul? Nah, itu iman saya. Jadi kalau saya naburkan benih Injil, saya nggak akan khawatir tumbuh yang lain. Ya pasti Injil loh. Itu hukum alam. Saudara, ini kegagalan gereja. Menyedihkan sekali. Tahun 95 saya ada di Tanah Karo. Ya, waktu itu diundang oleh gereja Batak Karo di perbatasan antara Tanah Karo dengan Aceh Tenggara, Kutacane. Wih, itu ada KKR besar di situ. Nah, sebelum sampai Kutacane ada kampung Karo namanya Martelo. Saya nggak ngerti. Loh, ini masih Indonesia kok ada pemeriksaan? 95. Ternyata masuk wilayah Aceh, diperiksa mobil kami. Saya pikir loh, saya nggak pakai negara lain. Ternyata itu peraturan Aceh. Katanya sekarang lebih keras lagi, saya nggak tahu. Nah, waktu itu saya lupa. Gereja Karo memperingati sekian ratus Injil masuk. Tapi saya kaget data yang ada buat gereja Karo. Masih ada lebih 40% orang Karo yang animis. Di situ saya bilang, loh, lalu apa kerja gereja? Tahun 98 saya diundang oleh Gereja Kristen Sumba GKS. Mensyukuri sekian ratus tahun lagi Injil. Tapi data yang ada sekian puluh persen mereka masih marapu. Kayak kata marapu itu orang Sumba, masih percaya agama nenek moyang. Lalu kerjanya apa? Maaf, kalau ada orang Toraja di sini, berapa ratus tahun Injil di tanah Toraja, tapi orang Toraja tidak pernah merdeka dari hukum adat yang memiskinkan. Maafkan saya. Di antara suku-suku di Indonesia, orang Toraja paling kasihan. Hampir tidak ada orang Toraja yang tidak punya hutang karena orang tua. Ngeri. Yaitu adat orang meninggal dan adat orang menikah. Kenapa? Itu karena Injil tidak memerdekakan orang, tapi malah membelenggu. Di Maluku, Maluku Utara, Papua, NTT, wih, adatnya menyalahkan Injil.
menaburkan benih yang tidak fana, tapi menaburkan doktrin. Dan herannya, tidak sedikit gereja suku yang bangga dengan adat suku. Betul atau salah kalimat? Dan itu merusak sekali. Roma 1 ayat 16. Ini dahsyat sekali. Roma 1 ayat 16. Ayat-ayat yang saya sebutkan ini untuk kemuliaan Tuhan, saya mengalami kemuliaan yang luar biasa. Hidup orang diubahkan karena Injil. Sebab aku mempunyai apa? Keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan. Apa tadi kata menyelamatkan? Mengembalikan posisi manusia berdosa kepada posisi semula kita diciptakan. Wih, ini ayat luar biasa. Saya ulangi. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, dan seterusnya sampai ke kita. Jadi Injil itu punya kekuatan yang luar biasa. Sebagai satu kesaksian, teman-teman saya, para pendeta, para hamba Tuhan, itu punya julukan untuk saya. Begini julukannya. Kalau banyak orang punya koleksi barang antik, ya, supaya nilainya mahal, mereka berkata kalau kodem koleksinya orang rusak. Serius. Begitu saya dengar ada orang rusak, saya akan cari di mana orang itu. Untuk apa? Untuk membuktikan Roma 1:16 dan 2 Korintus 5 ayat 17. Masih ingat? Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru terbit. Itu Injil. Jadi makin rusak seseorang yang saya dengar, saya makin suka cari untuk membuktikan. Cari buku apa saja, tidak pernah ada yang menulis bisa merubah hidup manusia rusak jadi baik kecuali Injil. Dan ini cara kita memenangkan jiwa, bukan dikristenkan, tapi dikenalkan kepada kebenaran yang memerdekakan itu. Tuhan Yesus berkata, Injil itu digambarkan dengan 4 hal. Tolong catat. 1, air hidup. Ada nggak orang nggak butuh air? Orang mati aja butuh air. Betul? 2, Injil itu terang. Semua kehidupan membutuhkan terang. 3, Injil itu garam dunia. Tidak semua orang butuh gula. Yang suka manis-manis bertobat. Makanan kanker itu gula. Catat itu baik-baik. Ngeri. Saya ulangi, tidak semua orang butuh gula, tapi semua kehidupan pasti butuh garam. Yang di rumah. Yang keempat, kasih. Nah, nanti Agustus tahun ini anak-anak saya akan membuat syukuran. 50 tahun saya jadi penginjil. Saya mulai nginjil itu Agustus 72. Dan 2022 ini 50 tahun. Saudara, sampai hari ini belum pernah saya ditolak untuk menginjil. Karena 4 hal ini kebutuhan pokok manusia. Maka itu saya balik. Kalau ada di antara saudara menginjil ditolak orang, yang kau bawa itu doktrin. Doktrin itu memecah belah. Doktrin itu bukan dari Tuhan, buatan manusia. Maka itu ribut terus sampai hari ini. Jadi selama kita
menyatakan Injil sebagai air hidup, terang dunia, garam dunia, dan kasih, maka kita nggak akan ditolak orang. Hari ini kebutuhan pokok, kebutuhan mutlak semua orang. Luar biasa. Jadi jangan ngomong tentang gereja, jangan ngomong tentang Tuhan, tentang agama, jangan. Bicara tentang Tuhan, kasih. Setuju nggak? Oke, sebelum saya lanjutkan, saya beri kesempatan. Ada 2-3 orang mau bertanya atau menambahkan sesuatu? Tolong mikrofonnya ada di pihak gereja. Nah itu, tuh Pak Gembala. Tapi jangan dibawa pulang, ini cuma dipakai di sini. Ayo cepat, 2-3 orang mau bertanya, tambahkan. Ayo, siapa? Dari apa yang kita baru pelajari? Yang di rumah juga, nanti ada Tanto dengan Kardoko yang akan membaca. Ya kalau ada yang nulis. Ada? Siapa yuk? Ayo, saudara, saya lebih suka kalau ada diskusi dalam hidup ini. Ada, ayo. Saya tunggu, sabar dulu yang di rumah ya, yang ngikutin rekaman audio. Ya. Ada, ayo. Cepat, saya tunggu. 1 orang, 2 orang, 3 orang, ayo. Ada yang ada nulis di situ? Belum? Belum ada. Ya, saya tunggu sampai saudara mikir dulu. Serius, saya senang kalau ada yang diskusi. Ini Pak Kepala saya berdiri sampai duduk lagi kasih suara ini gimana? Ada, ayo. Silakan. Ada? Ya, silakan. Terima kasih Pak. Tolong dibalik. Tok, tangkap. Angkat, enggak ke belakang, diangkat aja. Enggak, saya Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Saya Beni. Saya Beni atau Beni Pak? Beni. Beni. Oke, silakan. Saya sangat memahami apa yang telah disampaikan. Hanya ada satu hal yang memang mungkin perlu disampaikan secara gamblang, bahwa yang dimaksudkan untuk menyampaikan Injil, apakah kita hanya berbicara ataukah ada aplikasi atau ada ejawartah yang dari perilaku kita yang bisa kita perbuat agar orang itu mengenal Injil. Ya. Dan saya sangat sepakat bahwa pengenalan kita kepada manusia tentang Injil atau Kristus tidak mengharuskan mereka harus ikut Kristen, tetapi dia kenal siapa Yesus itu. Cuma bagaimana cara konkretnya? Apakah hanya dengan ngomong ataukah ada sesuatu trik atau cara yang lebih konkret? Demikian Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Beni. Saya akan jawab. Kita lihat Alkitab. Yohanes 3 itu penginjilan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Masih ingat ya? Ini guru Taurat hebat. Nikodemus itu ahli Taurat yang sangat disegani di zaman itu. Datang malam-malam kepada Tuhan Yesus karena dia segan dilihat teman-teman sejawatnya dia. Dan Tuhan Yesus bicara soal kelahiran baru sesuai kebutuhannya. Tapi di Yohanes 4 beda lagi cara dia nginjil. Ada siapa Yohanes 4? Pelacur. Maaf ya. Lihat. Gunakan 2 cara. Karena Nikodemus ahli Taurat, maka Tuhan Yesus menggunakan hukum Taurat juga. Nah, perempuan Samaria ini haus, ada di pinggir sumur. Gunakan air sarananya untuk buka pintu. Ini pengalaman saya. Sampai hari ini saya tuh nggak pengen punya mobil pribadi. Maka itu saya nggak pengen beli mobil. Kenapa? Saya suka naik angkot sampai hari ini, naik taksi, angkot, bis, kemana saja. Kenapa? Supaya saya bisa ketemu orang-orang itu di angkot. Nah, di situ sopir taksi contohnya. Kalau saya masuk taksi, biasanya saya ngomong pakai air minum. Saya tanya, Pak, ada air minum enggak?
Nah, itu saya terangkan. Awas duduk di AC, itu orang seringkali nggak rasa haus dan itu bahaya. Nah, seringkali mereka berkata, oh Bapak dokter ya? Saya bilang hampir. Nah, jadi saya terangkan fungsi ginjal. Wih, terbuka mereka. Dan kalau nggak ada air, saya akan stop di kios, di warung mana, beli air dulu Pak. Ini penting. Saya ceritakan dampak gagal ginjal. Wih, ngeri. Nah, itu sarana yang saya pakai. Atau tiba-tiba Roh Kudus kan tanya anaknya. Aduh Pak, anak saya nomor sekian bermasalah. Nah, coba Bapak periksa. Waktu istri hamil anak ini, pasti ada sesuatu terjadi. Terbuka. Atau ketiga, pakai cara ekonomi. Ya Pak, aduh hutang kami banyak. Nah, Bapak tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. 100% orang terlibat hutang dan rusaknya ekonomi karena memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Masuk Injil itu. Dan berapa kali saya ke rumah mereka untuk layani lebih jauh, ketemu istrinya, ketemu anaknya, senang sekali. Dari dulu saya pertama kali menginjil itu ke rumah sakit. Waktu itu saya masih remaja. Nah, karena saya sering sakit waktu masih kecil, saya tahu perasaan orang sakit yang gak dikunjungi keluarganya. Nah, saya masuk ke rumah sakit di Surabaya waktu itu tahun 70-an ini. Saya ketemu kepala perawat. Saya tanya, Sus, pasien di kamar berapa, tempat tidur nomor berapa yang gak dikunjungi keluarganya? Kenapa saya cari nggak dikunjungi keluarganya? Pasien yang di rumah sakit nggak dikunjungi keluarganya itu pasti ngerepotin, suster. Dikit-dikit tet itu minta perhatian. Nah, saya kunjungi. Zaman itu belum ada air mineral. Saya harus bawa air masak dari rumah, botol-botol. Waktu itu belum ada botol plastik. Saya bawa kue-kue secukupnya. Wih, itu luar biasa. Sambil saya duduk di ranjangnya cerita tentang kehidupan. Orang-orang heran karena saya masih remaja, umur belasan tahun 70-an. Nah, masuk. Nah, akhirnya meningkat waktu itu. Saya punya kesempatan untuk pelayanan ke penjara. Maaf, saya kalau khotbah di penjara, maaf ya, gereja rata-rata khotbah ya asal bawa apa. Kalau saya tidak. Saya akan tanya istri mereka kalau ini penjara pria. Karena biasanya istri-istri yang suaminya di penjara hidupnya kasihan. Saya beri modal untuk mereka bisa punya kios atau apa. Anak-anak mereka saya urus untuk bisa sekolah. Karena kalau enggak, gimana bapaknya di penjara? Nah, itu contoh. Banyak cara. Banyak cara. Jelas Pak Beni? Yang ada lagi yang lain? Kalau saudara bertanya, saya bisa menerangkan yang bagaimana. Kalau enggak juga saya enggak ngerti mau yang mana saya ngomong. Ada lagi? Ayo. Jadi gampang menginjil. Cari orang susah. Nah, saya punya teori dari Roh Kudus. Saya ini kalau pergi kemana saja, ya mau lagi diajak orang makan, saya ke pasar, saya ke mall, saya kemana, cari orang yang wajahnya lecek. Tahu wajah lecek? Murung, susah. Itu kesempatan penginjilan luar biasa. Saya dekati. Maaf, saya baru kenal. Ini. Ada yang bisa bantu. Itu saya menangkan banyak jiwa. Bahkan pernah berapa kali saya lagi makan atau lihat di meja dekat saya ada satu keluarga suami istri bawa anak kecil. Wih, anak kecil nakalnya luar biasa. Saya dekati. Pasti kenal. Saya bilang, maaf ya, saya nggak ingin nyampuri keluarga bapak dan ibu. Tapi saya lihat anak ini, kasihan bapak ibu jadi capek. Betul. Saudara, apa yang saya buat? Maaf ya Pak, maaf ya Bu. Mungkin waktu ibu ambil anak ini mau digugurkan. Ya betul Pak. Saudara, semua anak yang mau digugurkan, tapi nggak berhasil. Nakalnya minta ampun. Itu kesempatan Injil. Mereka pasti kaget. Kok Bapak bisa tahu? Nah, terus ajari pakai firman Tuhan. Kenapa anak-anak yang mau ditolak, mau digugurkan, tapi gak berhasil nakal? Karena setan ambil anak itu. Nah, ayo minta maaf kepada anak ini.
Nah terus saya catat nomor telepon. Dulu sebelum handphone murah seperti sekarang, saudara, saya itu tiap kemana saja di tas saya harus ada handphone baru. Waktu itu langganan saya itu Nokia 3315. Masih ingat ya, Nokia kecil. Itu sebulan bisa belasan saya beli. Waktu itu murah, cuma 300 ribuan. Dan saya sudah isi SIM card. Nah saya sudah catat nih, yang ini SIM card kemana. Saya kasih, sopir taksi nggak punya, cleaner di WC nggak punya, tukang parkir nggak punya. Saya kasih handphone itu. Itu kebiasaan saya dulu. Sekarang nggak usah minta, beli sendiri. Maaf. Nah di situ saya follow up dengan telepon. Wih, luar biasa. Masuk masalah pengampunan, masalah memberi pengharapan. Mengampuni itu susah loh, saudara. Banyak orang sakit karena dendam. Itu saya ajarkan pengampunan. Jadi mereka nggak pernah nolak, karena saya nggak bicara agama. Tapi ini jelas. Ayo yang lain cepat. Oh ya, ada yang tanya, apa itu? Ada yang tanya dari live Facebook, Pak. Ya. Dari Bapak Adam Budi. Pertanyaannya begini. Apakah Injil itu harus menghilangkan adat istiadat atau berjalan sama-sama dengan adat istiadat? Karena adat di Kalbar ini sangat kuat. Ya, nah itu di mana-mana juga. Baca Markus 9. Tuhan Yesus marah kepada orang-orang Yahudi yang adatnya begitu kuat. Jadi Pak Adat yang bertanya di Facebook, ada adat yang disebut kearifan lokal. Nah itu pertahankan. Kearifan lokal itu ada di semua suku di Indonesia. Menjaga sumber air, menebang pohon ada aturan. Loh, betul nggak, saudara? Itu luar biasa. Ayo kita teruskan. Menjaga ekosistem. Nggak boleh sembarangan gini. Luar biasa. Kalau di daerah timur Indonesia, Maluku, Papua ada namanya sasi. Itu hukuman kalau ada orang merusak alam, merusak terumbu karang, merusak apa itu bakau. Oh itu ada hukumannya. Itu hukum adat. Nah itu boleh. Tapi adat yang merusak, maaf, saya ngeri ya, jangan tersinggung. Salah satu, kalau saya nggak berkata satu-satunya, provinsi yang paling banyak orang gilanya itu Kalteng, saudara. Saya tuh sampai heran, ada apa di provinsi ini? Nah ternyata keharingan yang mereka anut, dan itu ada yang merusak. Maaf ya, bukan orang Kalteng. Maka itu saya punya kebiasaan, setiap kali saya masuk ke tempat yang baru, saya akan pelajari adatnya apa. Sampai hari ini saya masih perang dengan adat Papua, adat mas kawin. Itu kejam sekali adat mas kawin itu di Papua. Jadi Kalteng itu satu-satunya provinsi di Indonesia yang begitu banyak orang gilanya loh. Rasanya sampai nggak percaya. Biasanya di setiap satu keluarga Kalteng pasti ada yang gila anaknya. Aneh, karena adat. Jadi Pak Adam, maafkan saya, adat yang merusak harus dihancurkan oleh kekuatan Injil. Betul, adat orang mati, mengubur orang mati, bisa miliatan. Itu 7 turunan hutang nggak lunas. Ngeri sekali. Jelas ya Pak Adam? Adat yang baik, ayo kita pertahankan. Ada lagi? Oh, ada 2 lagi. Mana mikrofonnya? Jangan Pak Gembala lah. Ini anak muda ini mana ini? Oh. Oke, ayo. Saya dengan Randi, Pak. Randi? Iya, kebetulan profesi saya medis. Saya sudah beberapa kali ketemu dan sharing dengan Bang Dalto. Dan seringkali ada statement kalau profesi medis itu, terutama dokter, itu adalah profesi yang paling gampang buat memasukkan firman Tuhan di dalam orang. Dan jadi pertanyaan saya adalah bagaimana Pak kita memprioritaskan dan membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, ibaratnya istri dan anak. Karena seringkali saya rasa saya terlalu berat ke pelayanan medis. Terlalu kepada keluarga. 90% waktu saya untuk medis. Ya. Sering meninggalkan istri dan anak. Bagaimana cara membaginya dan apakah itu baik Pak? Ya.
Maaf, dimulai sebelum saudara menikah. Yang belum menikah dengar baik-baik. Ini saya temukan prinsip Alkitab. Menikah itu nggak boleh dengan fisiknya saja, ngerti? Tapi orang yang mau menikah harus kenal visinya. Jadi yang dinikahi nggak fisiknya saja, visinya juga. Nah, saya nggak bicara tentang Dr. Fandi, tapi saya bicara umum. Contoh saya memang takut menikah karena visi yang Tuhan berikan kepada saya cukup berat. Selalu ngurus orang bermasalah. Nah, mana ada istri bisa tahan? Apalagi uang saya sering habis. Mana ada istri mau diajak miskin terus? Maka itu yang belum menikah, cari istri yang bisa diajak miskin. Engkau pasti panjang umur. Maaf. Nah, jadi dari awal sudah harus ada perjanjian. Nah, waktu saya mau menikah, saya bilang pada calon istri saya ini begini. Kalau siap, saya beri waktu dia 3 bulan untuk mikir dengan semua yang saya sudah tunjukkan. Akhirnya dia mau. Padahal saya berharap dia nggak mau. Karena saya takut. Iya, mau ya sudah. Nah, sekarang banyak orang tahu, mereka memuji istri saya luar biasa. Maka itu kalau saya salah menikah, apa itu salah menikah? Menikah dengan orang yang salah, gitu. Pasti hancur. Nah, itu maaf ya Pak. Nah, kalau saya terlanjur gini bagaimana? Beri pengertian istri. Profesi dokter, tenaga medis itu memang dibutuhkan. Apalagi penyakit begitu merajalela. Apalagi waktu corona ini, itu tenaga medis betul-betul terforsir, ngeri sekali. Maka itu banyak tenaga medis jadi korban juga. Oke, nah, maka itu dari awal harus ada. Nah, harus punya komunitas untuk mendukung. Oke, kita buka ayat ini, Matius 14 ayat 13 dengan cepat. Matius 14 ayat 13. Ada apa dengan Tuhan Yesus? Setelah Yesus mendengar berita itu, berita apa? Cari di perikop berikut sebelumnya. Yohanes Pembaptis, sahabat baiknya, jadi martir, dipenggal oleh Herodes. Apa yang terjadi dengan Tuhan kita? Setelah Yesus mendengar berita itu, 1, menyingkirlah ia dari situ. 2, hendak mengasingkan diri dengan perahu. 3, ke tempat yang sunyi. Ayo kita bongkar 3 keadaan. Apa yang terjadi dengan seseorang kalau orang itu ingin menyingkir dari keramaian, ingin mengasingkan diri dan cari tempat yang sunyi? Kira-kira orang ini sedang alami apa? Apa? Tekanan. Ayo cepat. Sedih. Enggak cuma sedih, ini lebih dari sedih. Stres, ngalami goncangan. Bayangkan, Tuhan Yesus saja bisa ngalami seperti itu. Tapi masalahnya bukan di situ. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi dia sempat menyendiri kan? Lihat ayat 14. Masih pasal 14. Nah, ketika Yesus mendarat, mau menyendiri, mau mengasingkan diri, cari tempat sunyi. Ketika Yesus mendarat, bagaimana? Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan. Nah, tolong masing-masing profesi ajak yang di samping kita untuk menikahi visi kita juga dan profesi kita. Ini firman Tuhan. Saudara sayang karena waktu, jadi baca ya. Setiap perikop ya, dari mulai pasal 14 ayat 13
sampai pasal 17 ayat 1 itu setiap perikop menunjukkan kronologis urutan-urutan kejadian. Pasti ada kata setelah itu, kemudian, lalu. Menarik ini kalau kita membaca Matius 14 sampai pasal 17 urutan. Nah, maka itu pasal 17 ayat 1 setelah berapa hari Tuhan Yesus baru bisa menyendiri. Pasal 17 ayat 1. 6 hari kemudian. Ayo berapa hari? 6 hari kemudian. 6 hari kemudian baru dia bisa naik ke bukit. Ada Petrus dan Yohanes di sini. 6 hari dia dikejar terus oleh orang banyak. Nah, ini hidup Tuhan Yesus. Maka itu perhatikan baik-baik. Ini cuma intermezzo saja. Ternyata masing-masing profesi itu ya beda-beda. Contoh, polisi kapan ada kerjaan? Kalau ada, ayo cemerlang. Kapan polisi ada kerjaan? Kalau ada kejahatan. Pengacara kapan dapat duit? Waktu ada sidang. Kalau ada kejahatan. Ya. Penjual peti mati kapan? Dapat duit? Ada orang meninggal. Nah, apotek kapan dapat duit? Jual obat. Ternyata satu-satunya profesi yang mengharapkan kita baik itu cuma maling dan merampok. Tidur nyenyak ayam. Keren ya? Itulah hidup. Oke? Ya udah, gitu ya, Dokter Mandi ya. Jadi ajak pasangan kita untuk menikahi visi kita juga. Ada satu lagi di belakang. Ya. Oh, dari tadi bapak aja ya, nggak ada ibu ya. Habis ini perempuan, saya kasih kesempatan satu orang saja. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Nama saya Martinus. Saya tertarik tadi ketika membahas tentang memberitakan Injil, bahwa kita jangan sampai memblokir kita dengan organisasi, dengan doktrin. Injil tadi dikatakan bahwa kepada siapapun. Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah, ketika di sini tadi berkaitan dengan suku, kebetulan saya dari suku Dayak dan saya melihat sendiri suku saya. Kalau misalnya kita menginjil, ini menginjil tidak membawa nama Kristen. Kebetulan dia masih percaya kepada Ada ya, leluhur yang ya. membawa berhala, tapi disebut Yesus di situ. Apakah itu tidak disebut ajaran sesat karena dia misalnya duduk di batu menyembah, tapi doanya dia bilang Yesus? Lalu bagaimana dengan situasi kita di satu negara yang sudah mengharuskan bahwa ketika orang Kristen percaya Yesus, ya orang Kristen golongannya, dan kalau si A ini percaya ke ini golongannya, dan kalau ada golongan lain yang menyebut dirinya percaya Yesus tapi bukan Kristen, maka pasti dianggap sesat menurut negara. Ya oke, jadi dari sini bagaimana kita mau menjelaskan bahwa apa yang kita ajarkan itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Lalu apakah kita hanya menabur saja, setelah itu mau kepada agama apa, ke siapa saja karena sesuai dengan firman Tuhan. Lalu seperti apa kita mau mengarahkan mereka sehingga mereka sesuai juga dengan aturan kita bernegara, kita berkelompok dan sebagainya. Karena ini terjadi, memang ini terjadi. Ya, saya percaya tidak jadi Kristen, tidak jadi orang Kristen nih. Tapi karena dari ajaran mulai dari nenek moyang saya dan akhirnya keturunan saya, secara beragama saya masuk agama Kristen, tapi sebenarnya saya bukan Kristen sejati, saya masih percaya kepada adat istiadat. Dan di sana juga saya bilang bahwa ya Tuhan saya Yesus, tapi saya duduk menyembah di sana. Terima kasih. Ya, berarti Pak Martinus dari tadi tidak mengikuti. Kalau kita sudah percaya Yesus, nggak mungkin nyembah yang lain. Kalau yang tadi beragama Islam dikatakan bahwa murid ada ustadz, ada siapa? Iya, tetap karena Injil diberitakan. Nah, pelan-pelan ya dengarkan. Yohanes 8 menulis, kebenaran itu memerdekakan. Sehingga kalau orang itu ketemu kebenaran, dia pasti merdeka dari adat istiadat dan dari kepercayaan yang lama. 1 Korintus 9 menulis, kepada orang Yahudi aku seperti orang Yahudi,
kepada orang Yunani aku seperti orang Yunani, kepada orang yang nggak terikat hukum Taurat aku seperti itu, supaya aku bisa memenangkan sebanyak-banyaknya orang. Tapi kalau nyembah batu nggak bisa, Pak. Yang saya kaitkan tadi, Pak, kita bernegara ini. Iya. Kalau dia percaya Tuhan Yesus, pasti sebut Kristen dong. Menurut sebutan di Alkitab, ya kan? Loh, nggak apa-apa. Kalau Ya, sebutan ya, agama, itu yang saya bilang tadi, bahwa apakah ini di dalam bernegara kita ini sinkron apa yang mau kita, doktrin yang kita tanamkan ini dengan kita bernegara, itu Nah. maksud saya. jadi begini, Pak. Kalau dia Islam, dia Hindu, dia keharingan, yang penting kita beritakan Injil. Mau terima atau tidak, Injil itu memerdekakan. Jadi nggak akan terus di situ orang itu. Nah, ustadz itu saya izinkan di situ supaya memenangkan banyak orang. Dia tetap percaya Tuhan Yesus. Apakah sholat itu berdosa? Tidak. Sama, ini berarti kan sama dengan tadi. Nah, Pak, bedanya menyembah batu itu lain. Bukan, kan posisinya, Pak. Misalnya dia kan udah dari keturunannya, ya oke gitu. Saya misalnya dari keturunan saya memang sholat, saya di masjid. Ini keturunan si B ini dia memang sudah di situ tempatnya di. Bukan, Pak Martinus seperti salah konsep. Dengarkan baik-baik. Ustadz ini tetap supaya mereka bisa memenangkan sebanyak-banyaknya, tapi tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu bukan penyembahan, karena hanya ada 3 agama di dunia yang Tuhannya satu, Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, itu beda, Pak. Kalau agama lain itu beda. Artikan monoteisme ini. Nah, itu bedanya. Tapi lama-lama orang itu juga akhirnya akan mengaku dan nggak perlu untuk pindah agama. Secara KTP biarin, tidak apa-apa. Karena bukan itu yang penting, keselamatan dan kebenaran. Tapi gini Pak Pendeta, maksud saya itu tadi bahwa kalau misal konsepnya berlaku untuk misalnya agama si A, berarti kita kan mau memenangkan jiwa bagi yang tadi menyembah. Lagi sekali Pak Martinus, hanya ada 3 agama di dunia yang Tuhannya satu, Yahudi, Kristen, dan Islam. Ini monoteisme. Dan sebetulnya dari Abraham. Nah, tapi yang lain nggak bisa. Saya orang Tionghoa, nggak bisa membiarkan orang Tionghoa lain tetap menyembah kepada sesuatu. Nah, itu lain. Saya setuju dengan Pak Martinus. Kalau yang lain tidak bisa, harus kembali kepada Tuhan yang satu. Nyembah pohon, lu salah lagi, enggak, beda, Pak. Maka itu adat pun saya sudah katakan tadi harus diyakinkan. Yang masih menjaga alam semuanya, ayo lanjut. Tapi penyembahan tidak bisa. Nah, tolong bedakan itu, Pak. Saya tidak bisa toleransi. Ya, betul Pak. Tapi berarti kalau kita menginjil kepada orang-orang ini, orang yang mana? Orang yang mana? Maksudnya tadi saya bilang tadi dia menyebab misalnya dia ibadahnya di batu atau di pondok. Loh, yang lain, Pak. Harus kita tarik dia Iya. ke tempat yang bukan di posisi semula. Maksudnya begitu. Iya, dipindahkan. Maka itu saya katakan tadi, keselamatan itu mengembalikan posisi manusia berdosa kepada posisi manusia diciptakan pertama kali, serupa segambar dengan Tuhan. Harus itu, Pak, nggak bisa. Ini nggak bisa ditawar. Kembalikan kepada posisi semula manusia diciptakan, yaitu serupa segambar dengan Tuhan. Yang terakhir seorang perempuan. Ayo, ada ibu, cepat kasih kesempatan. Sudah 3 nih bapak ini. Mana? Ayo angkat tangan dong ibu, 1. Ayo. Tantangan terberat dalam memberitakan Injil. Gak ada. Karena orang membutuhkan 4 hal itu, betul nggak? Betul. Maka itu kalau sampai merasa berat, berarti ada yang salah yang kita beritakan. Maka itu saya katakan sampai hari ini saya belum pernah ditolak. Ya, jadi nggak ada yang berat. Nah, kalau memang betul berat, orang egois itu yang berat penginjilan. Ya, enggak? Karena orang egois nggak mau berbagi. Jelas ya? Oke. Ayat terakhir. Lalu kita akan menghampiri Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Ayat ini merupakan jembatan antara perjanjian lama ke perjanjian baru.
1 Korintus 6 ayat 12. Nah, ini cara kita tidak membelenggu orang waktu kita memberitakan Injil. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Karena mengapa sepertinya Tuhan di perjanjian lama itu berubah sifat dengan perjanjian baru? Betul tidak? Perjanjian lama, jangan mati, dibunuh, wih ngeri sekali. Tapi perjanjian baru seperti kok semuanya boleh. Nah, ini rahasia. Perjanjian lama itu membicarakan masih anak-anak. Anak-anak nggak bisa diberi perumpamaan untuk mikir, harus tegas. Ini racun, ini api, ini tajam. Artinya, maka itu tegas. Tapi begitu kita sudah dewasa, anak-anak kita yang umurnya sudah belasan tahun, bisa nggak diberi kata jangan? Pasti berontak. Diberi pengertian, boleh. Tapi periksa, mengikat kamu nggak? Merusak kamu nggak? Bukan berarti Tuhan kompromi, tidak. Nah, memenangkan jiwa, pakailah prinsip ini. Agama itu penuh dengan peraturan, betul nggak? Maka itu anak-anak muda, jadi sulit. Saya bersyukur 2 tahun terakhir selama pandemi ini, Tuhan mengizinkan pandemi itu memporak-porandakan agama. Anda lihat, selama pandemi 2020-2021, Ka'bah di Mekah tertutup, Basilika Santo Petrus tutup, tempat-tempat suci agama apa saja tutup. Nah, selama pandemi ini saya mengikuti banyak kehidupan orang muda, mulai mempertanyakan keberadaan agama, bukan keberadaan Tuhan. Apa yang mereka tanyakan? Lah, buktinya tidak mengikuti peraturan baku karena COVID. Nggak apa-apa, itu hidup manusia. Lu ngerti nggak maksud itu? Berarti ada revolusi yang luar biasa. Tidak beribadah, nggak apa-apa, karena nggak boleh. Nah, ini ayatnya. Nah, maka itu selama pandemi ini penginjilan jauh lebih mudah. Orang jadi terbuka, luar biasa. Nah, salah satu ceramahnya Gusmus yang viral itu di sosial media. Pandemik ini membuat orang mulai menemukan Tuhan di dalam keheningan, bukan dalam hura-hura keagamaan. Pesta agama tidak lagi puji Tuhan. Dan ternyata lebih mudah untuk menyatakan penginjilan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri.